hacker tuh aneh. Semakin pinter dia, semakin gak jelas sekolahnya. Nah, aneh. Jadi mereka tuh kayak Arnold dulu itu. Bobol tuh punya LPS. 5 menit bobol. Jago juga nih orang. Gak ada lu kasih lah tuh. Nanti kalau saya datangin 3 langsung selesai. Nggak, mereka jago-jago orang Indonesia semua. Jadi teman-teman harus sadar bahwa orang kita banyak yang jago betul. Hacker tuh aneh. Semakin pinter dia, semakin gak jelas sekolahnya. Nah, aneh. Jadi mereka tuh kayak artis sebetulnya. Kalau orang sekolahan mah pasti nggak bisa jadi hacker. Karena pikirnya terstruktur. Kalau dia nggak. Ini. Jadi saya ada satu orang dulu di Polhukam, jago jaringan segala macam, jago juga hacking. Dia dilatih di Rusia 6 bulan kali, khusus di tempat tertutup di sana. Jadi kayaknya KGB juga dia. Dan saya pakai dia dipakai di pertahanan kan aman. Jadi saya percaya dia, saya bawa ke maritim, ke LPS sekarang ke sini. Tapi bukan dia aja, di tempat lain juga banyak hacker-hacker yang jago. Jadi suatu saat kan saya selalu bilang LPS nggak bisa tembus. Gua pikir gua udah jago, hebat ya. Ada yang bilang, Mas, tembus Mas. Masa sih? Bisa. Coba kirim hackernya kayak sekarang datang tuh. Mungkin 8 orang, satu grup hacker terkenal. Itu ranking internasional, ada rankingnya. Rupanya dia ranking 6 internasional di dunia. Mereka biasa dipakai ngehack untuk tes Google yang lain besar. Ya udah, datang ke tempat saya. Gak bilang, dia ngomongin ini. Gua nggak peduli itu. Bobol tuh punya LPS. 5 menit bobol. Jago juga nih orang. Gak ada lu kasih lah. Kan kalau kita nggak bisa ngalahinnya, kita rangkul mereka dan mereka baik. Merah putih semua ya kita kasih ruang untuk bantu LPS sehingga LPS kuat banget. Sekarang nggak lama lagi mereka kita akan memperkuat sini juga. Jadi ditarik buat Bayar dari gimana? grup yang sama ini ditarik buat jadiin konten itu atau beda lagi? Yang sama, yang betulin ini baru sedikit yang datang loh, baru 1 yang bantu. Kalau kurang akan saya datangin orang langsung sebentar selesai. Cuman masalah kan yang kode source code-nya kan belum bisa diapain nanti yang program itu nggak ada gunanya juga banyak kalau gitu. Nanti kalau saya datangin 3 langsung selesai. Nggak, mereka jago-jago orang Indonesia semua. Jadi teman-teman harus sadar bahwa orang kita banyak yang jago betulan. Bukan abal-abal, memang jago. Saya masukin ke tempat saya, coba tes 5 menit jebol. Karena ada beberapa yang biasa kan orang di setiap kantor kan sombong-sombong tuh orang IT-nya. Punya saya jago, punya saya jago, dia kasih itu nggak mau. Ternyata begitu diuji jebol, baru saya marah-marahin, lu ternyata jebol, lu parah lu. Betulin kerja sama ditutup semuanya. Jadi harusnya sekarang lebih bagus. Nggak lama akan dibawa ke sini juga. Ini kan udah hampir 100 tadi, 95. Nanti akan dibawa ke 100 dalam waktu sebulan dalam secara bertahap. Nanti setiap saat dites oleh hacker-hacker yang tadi yang lain itu untuk melihat bahwa ini sistem IT kita betul-betul aman. Nanti kalau udah cyber security-nya udah top di sini, saya akan ajarin ke semua kementerian lembaga di Indonesia termasuk Kominfo. Oh, nggak boleh ngomong gitu ya? Langsung beri, nggak boleh nih. Enggak, kan sering bobol kita tuh katanya perbankan, kita ajarin juga nanti dari sini. Waktu di LPS saya udah tawarkan teman LPS bukan leading sector kan, kalau keuangan kan bisa masuk ke pemerintah. Nanti makanya teman-teman IT di keuangan ini sekarang lagi belajar keras untuk meningkatkan kapasitinya, kemampuannya. Jadi nanti saya harapkan kan setahun 2 tahun lagi sistem keuangan Indonesia nggak akan gampang dihack lagi seperti sekarang ini. Mungkin itu, usah baca ini. Sisi sebelah kanan. Ini saya laporin sedikit tentang lapor Pak Purbaya. Progres penanganan 10 ya LPP ya. 10 lapor yang kemarin. Jadi lapor LPP per 20 Oktober pukul 8 pagi
yang masuk melalui WhatsApp LPP sebanyak 28.390. Oh ternyata melambat ya growth-nya ya. Gini set gitu, melambat growth-nya ya. Sudah diverifikasi sebanyak 14.025 laporan, ada 722 aduan, 353 masukan, 432 pertanyaan, 12.000 lain-lain. Ini sedang dalam proses verifikasi sebanyak 14.365 laporan, telah diverifikasi untuk ditindaklanjuti sebanyak 437 laporan yang terdiri dari 239 masalah DJP dan 198 DJBC. Wow, berbalik sekarang. Tindak lanjut aduan pada periode 17 Oktober ada beberapa ini ya, kan kita cek ya. Ada aduan yang tidak benar, yaitu tidak benar bahwa bea cukai nongkrong, yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari, ternyata bukan bea cukai. Coba kasih fotonya, ada gambarnya ada nggak? Nah, ternyata bukan bea cukai nih, Starbucksnya ini. Ya, play. Dapat dari CCTV. Mana? Bisa di play. Wah, aku bisa play. Bisa play. Ini play. Video. Ini play bisa. Ya ini videonya ya. Kita datangin Starbucksnya, kita cek seperti apa sih itunya. Ternyata bukan orang Mas. Ini video lain kali lo. Ini yang betul. Jadi bukan orang bea cukai ternyata. Terus yang kedua juga tidak benar ada pungli di kantor wilayah Tanjung Pinang. Laporan tersebut ternyata tentang pajak daerah. Ada lagi tidak benar bea cukai Marunda meminta pembayaran tidak resmi denda cukai. Lu kalau bikin kayak gini orang nggak percaya, semuanya tidak benar. Ada yang benar nggak? Ada. Tidak benar pemeriksaan jalur merah bea cukai memakan waktu lama. Pengadu tidak bisa, yang kedua, pengadu tidak bisa dikonfirmasi, namun akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Yang pertama, dugaan penjualan kembali pita cukai di Madura. Kalau gini gue nggak bisa ceritain, benar hasilnya begini. Ada di detailnya di. Dugaan pemberantasan rokok ilegal bea cukai Tanjung Balai Karimun. Ini nggak bisa dikonfirmasi ya. Dugaan ketidakmampuan kewajiban perpajakan. Dugaan ketidakpatuhan kewajiban perpajakan di wilayah Tangerang. Kasus kontainer berisi selundupan garmen dari Batam. Dugaan suap sebesar 20 juta per kontainer. Nggak benar itu? Oh, ini lagi dalam ini.